Halo Sobat Kodingku semuanya, kembali lagi bersama saya Seno di mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Pada hari ini kita akan belajar tentang multilist one to n atau satu ke banyak. Nah, contohnya kita menggunakan kasus student dan kelas. Hubungan antara student dan kelas adalah satu student punya satu kelas, tapi dalam satu kelas bisa diisi oleh banyak student. Contoh IT 0301. Iqbal kelasnya adalah IT 0301, tapi IT 0301 siswanya tidak hanya Iqbal, bisa aja Akbar, bisa Ranti, dan sebagainya, sehingga relasinya adalah one to n. Nah, berikut contoh ADT untuk student to class. Untuk student, pertama kita bikin tipe bentukan untuk info type studentnya yang terdiri dari ID dan name. Terus untuk pointernya kita ada ADS student, yaitu pointer to element student, dan elemen studentnya berisi info dan next. Info bertipe info type student dan next bertipe ADS student. Sedangkan untuk ADT kelasnya kita punya info type class, tipenya adalah class name dan supervisor. Class name bertipe string dan supervisor bertipe string. Terus untuk pointer kelasnya itu ada ADR class, yaitu pointer to element class. Dan untuk elemennya sendiri yaitu elemen class, di dalamnya berisi info dan next. Info bertipe info type class dan next bertipe ADR class. Terus untuk listnya sendiri ada list student dan list class. Karena di sini kita menggunakan single list sehingga hanya ada first. Jadi untuk student kita menggunakan first dengan list student, tipenya list student. Dan untuk class kita menggunakan first juga, tipenya adalah ADR class. Terus untuk L1 bertipe list student dan L2 bertipe list class. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi kita punya L1 yang di dalamnya adalah list student dan L2 adalah list class. Bagaimana menggambarkan relasi antar kedua list? Cara pertama, kita menambahkan dengan suatu pointer di dalam elemen student yang menunjuk ke elemen class, sehingga di dalam elemen student itu kita punya pointer yang menunjuk ke elemen class seperti yang terlihat dalam gambar. Jadi untuk elemen studentnya yang tadinya hanya ada info dan next, kita tambahkan dengan sebuah pointer yang menunjuk ke elemen class. Nah, sehingga kalau kita modifikasi ADT yang di awal itu menjadi seperti ini. Kita ada next class, di dalam elemen student ada next class yang bertipe ADR class. Jadi di next class ini bertipe pointer to element class, seperti itu ya. Nah, operasi yang dilakukan di dalam multilist one to n untuk insert student dan insert class tidak ada perubahan, karena kita seperti menggunakan single linked list biasa. Kalau kita menggunakan double linked list ataupun circular, ya tinggal kita modifikasi seperti double linked list ataupun circular. Untuk searching studentnya dan searching classnya itu pun tidak ada perubahan, karena kita search seperti biasa. Nah, yang akan ada perubahan atau ada modifikasi adalah di set class untuk satu student. Terus ada search class dari satu student. Jadi kita searching kelasnya dari student tertentu. Terus yang terakhir search student dari sebuah kelas, artinya kita mencari student yang berada pada kelas tersebut. Terus untuk operasi delete-nya, untuk delete studentnya tidak ada perubahan, karena delete-nya kalaupun kita delete student itu tidak akan mempengaruhi apapun. Tapi untuk delete relasi dan delete class itu akan ada modifikasi. Jadi delete relasi adalah mendelete hubungan antara list 1 dan list kedua, atau list parent dengan list childnya.
Kalau delete class juga akan ada perubahan gitu ya, ada sedikit modifikasi karena di dalam kelasnya tadi menunjuk ke ada yang ditunjuk oleh student gitu ya. Jadi kalau kita langsung delete kelasnya, nanti ternyata ada student yang menunjuk kelas tersebut, akan membuat menjadi error gitu ya. Nah, saya akan menyontohkan beberapa prosedur di dalam multilist one to n. Pertama adalah prosedur set class. Yang pertama, kita akan searching dulu student dan kita searching kelas berdasarkan ID dan kelas yang akan kita cari. Jika kedua-duanya itu ada, baru kita set yang next class tadi dengan key. P tadi menunjuk student, sedangkan key menunjuk kelasnya. Kita isi dari next class P-nya dengan key. Artinya next class P tadi yang kita cari itu akan menunjuk ke key. Itu untuk prosedur set class. Terus yang kedua ada prosedur delete classnya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kita mau delete class, kita tidak bisa langsung kita delete. Karena apa? Karena kalau kita delete class, ternyata ada student yang menuju kelas tersebut, itu akan menyebabkan masalah. Sehingga kita harus lakukan sedikit modifikasi. Prosedurnya seperti ini. Jadi pertama kita menggunakan key untuk search class dulu, kelas yang akan kita cari. Jika key-nya ada, baru kita telusuri list student satu persatu yang punya relasi ke key. Contoh P ke first L1 dulu. Jika dia ada, berarti dia akan cek apakah next class-nya itu sama dengan key. Kalau dia sama dengan key, maka next class-nya akan dinolkan. Dan itu akan terus berjalan sampai dia di elemen terakhir dari dari elemen studentnya. Kalau sudah semua dinolkan untuk next class-nya yang menunjuk ke key, baru kita delete kelasnya seperti kita delete kelas pada umumnya atau pada single list ataupun double list. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan belajar pada pemrograman menggunakan C++. Jadi cukup sekian materi teori untuk multilist one to n. Kita akan lanjut ke pemrograman menggunakan C++. Terima kasih. Selamat melanjutkan praktikum pada C++.